kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur pagi hari ini Tuhan perkenan kami untuk kami bisa bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Mari Tuhan Kau bekerja di tengah-tengah kehidupan kami untuk kami bisa mendengarkan perenungan firman Tuhan hari ini. Roh Kudus-Mu yang mengajar kami melalui lidah bibir hamba-Mu ini. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Oke, tema hari ini The Message in the Mess Age. Ya, ini sekalian belajar mencicipi bahasa Inggris di pagi hari, haleluya. Ya, The Message itu artinya firman atau pesan. Ya, pesan atau firman. Di tengah-tengah atau di dalam, the mess itu kekacauan, age itu zaman. Jadi ini permainan kata ya. Pesan atau firman di tengah-tengah zaman yang kacau. Oke, Pendeta Nur Cahyo itu nama saya bagi saudara-saudara yang mungkin baru pertama kali kenal atau tahu saya. Nah, saya terpancing untuk membagikan berkat ini karena saya baru-baru ini membaca buku berjudul Rupa-Rupa Angin Pengajaran, Pergumulan 30 Tahun Membaca Arah Angin Teologi Kekinian. Saya tidak akan membahas tentang buku ini, hanya mencuplik sedikit dari 4% yang saya sudah sempat baca. Ya. Nah, jadi saya sendiri belum selesai baca buku ini ya, tapi ada beberapa hal yang ingin saya angkat untuk kita renungkan bersama-sama. Inilah yang berubah pada masyarakat dunia sekarang. Informasi dan entertainment, dalam kurung musik, film, talk show dan sebagainya. Dari media massa manapun, termasuk internet, ya, blog, spam, social networking, email, Facebook, IG, Instagram, Twitter. Ya, semua pesan dari media massa tersebut telah diramu sedemikian rupa, telah diolah sedemikian rupa supaya menarik hati. Sehingga banyak orang terbawa begitu saja, hanyut begitu saja oleh informasi yang diterima secara unreflektif, secara tanpa saringan yang kritis, tanpa refleksi atau tanpa saringan yang kritis. Nah, kira-kira itu benar apa enggak ya? Jadi banyak di antara kita menerima pesan, informasi, hiburan dari media sosial, blog, email, Facebook, Instagram, Twitter, bahkan sekarang ada TikTok juga ya. Tapi semua informasi itu kita terima tanpa sikap kritis, tanpa sikap yang reflektif. Nah, berikutnya dikatakan informasi digital menarik atau kontroversial yang masuknya begitu banyak dan begitu cepat. Jadi kayak banjir bandang ya, kayak air bah, masuk banyak sekali informasi digital, virtual, menarik, kontroversial, membuat banyak orang, membuat kamu dan saya, membuat kitong semua nih ya, mengalami yang namanya kebanjiran informasi yang sebagian besar isinya sayangnya ya negatif, destruktif atau merusak, dan manipulatif atau memperdaya. Itulah sebabnya boleh dikatakan zaman sekarang adalah zaman yang kacau atau berantakan, mess age ya. Ini adalah zaman message, zaman di mana pesan informasi beredar dengan limpahnya. Tapi pada saat yang sama, ini adalah zaman mess age, zaman yang kacau. Yang tentunya ada juga pengaruhnya terhadap gereja dan kekristenan di zaman sekarang. Jadi tentunya ini juga zaman yang berpengaruh bagi kita ya di zaman ini. Jadi kita melihat ada bahaya-bahaya yang mengintai dengan penggunaan teknologi. Kita bersyukur di masa pandemi ini Tuhan menghadirkan teknologi. Dengan teknologi muncul hal-hal yang positif. Misalnya kita pakai Google Meet, kita bisa pakai Zoom, kita punya Google Classroom. Banyak media komunikasi yang Tuhan sediakan tuh baik sekali ya, untuk kita bisa nikmati. Bisa belajar dari rumah. Dan jangan-jangan waktu dengar renungan ini juga ada yang sambil tidur-tiduran. Mungkin jangan-jangan ada yang sambil ngemil-ngemil, sambil ngopi-ngopi kayak Denny Siregar ya. Nah, kita nggak tahu ya, tapi yang pastinya adalah kenikmatan yang Tuhan berikan untuk kita hidup di zaman sekarang. Semua penuh dengan teknologi. Nah, tapi ada bahaya yang mengintai. Bahaya yang mengintai seperti yang tadi ditulis ya, saya sudah ringkas tuh. Ya, ada 3 hal ya. Pertama, ada sikap unreflektif, tanpa saringan yang kritis. Kita kehilangan sikap kritis karena semua informasi membombardir kita, semua informasi kita telan, ya, dan kita
kurang lagi bisa berpikir secara matang, secara kritis, secara pelan-pelan. Beda dengan orang-orang di zaman dulu ya, zaman Pak Guru atau zaman kakek nenek kita ya. Orang zaman dulu tuh belum ada internet. Jadi apa yang dilakukan saudara-saudara, mereka membaca buku. Dan kalau membaca buku, membaca koran, membaca majalah, itu kita informasinya akan kita baca itu kecepatannya tuh bisa sesuai dengan kemauan kita. Kalau kita ingin memahami lebih dalam, kita bacanya pelan-pelan, lalu kita renungkan, lalu bikin catatan. Pokoknya kita berusaha berefleksi. Kalau nonton berita juga, beritanya juga disajikan dengan sesuai kecepatan kita ya, kita bisa merenungkannya isi berita itu. Jadi semua berjalan cukup lambat ya, berjalan tidak secepat sekarang. Nah sekarang generasi yang sudah multimedia ini serba online, generasi virtual, semua informasi belum 1 detik kita pikirin udah ganti informasi, belum 1 menit kita renungkan udah ganti informasi, belum 10 menit kita mencoba mencatat dan memikirkan sudah ganti informasi lagi. Jadi informasi ganti dan begitu banyak, dan kita nggak punya waktu untuk merenungkan, nggak punya waktu untuk bersikap reflektif atau kritis. Akhirnya cuma main telan aja. Semua informasi ditelan dan semua masuk ke alam bawah sadar kita, dan itu tanpa sadar membentuk kita. Jadi ada banjir informasi yang begitu banyak dan cepat. Anak zaman sekarang, ya generasi zaman sekarang, generasi yang tidak mampu berpikir secara mendalam, tidak mampu berpikir panjang, ya karena terlalu banyak dijejali informasi dan terlalu banyak waktu itu habis untuk hal-hal yang yang cepat berganti. Nah, sayangnya selain informasi yang menarik, ada juga informasi-informasi kontroversial, banjir-banjir informasi yang sifatnya kontroversial dan kebanyakan negatif, kebanyakan merusak, bahkan manipulatif, memperdaya kita. Nah, karena itu saya mau ucapkan kepada kita semua, welcome ya to the maze age. Selamat datang di dalam zaman yang kacau, mengacaukan pikiranmu, mengacaukan hatimu, dan mengacaukan banyak hal di tengah-tengah hidup ini, termasuk rumah tangga. Nah, saudara, siapa yang nggak kenal artis ini? Ayo, yang nggak kenal mungkin kurang update ya. Ini tentunya kita semua tahu ya, dia itu membuat tanpa sadar pikiran kalian itu menerima nilai-nilai yang harusnya tidak benar menjadi seolah-olah itu biasa. Ya, contoh ya, satu potongan klip bercakap-cakap dengan seorang perempuan. Lalu ini mengatakan, ayo jujur aja, kamu sudah nggak perawan lagi kan? Kamu sudah nggak perawan lagi kan? Nah, tapi dia sampaikan tuh sambil ketawa-ketawa, ya sangat enteng sekali, sangat ringan sekali, ya. Kamu udah nggak perawan lagi kan? Lalu akhirnya orang yang diajak bicara, narasumbernya mengatakan, iya, saya sudah nggak perawan lagi, nggak mungkin lah usia kayak saya sekarang ini masih perawan. Nah, saudara. Tapi mereka mempercakapkan itu di depan media massa online dan sambil ketawa-ketawa, ditonton banyak orang. Nah, apa yang muncul di pikiran kita? Kita tahu ya ternyata kita tahu secara norma seks itu harus dijaga baik-baik ya. Keperawanan itu dipandang oleh masyarakat itu sesuatu yang harus dijaga. Tetapi dengan percakapan ini dan temannya, di alam bawah sadar kita akan terbentuk konsep, oh ternyata keperawanan itu adalah sesuatu hal yang secara enteng aja bisa dipercakapkan, enteng aja bisa dipertimbangkan. Kamu mau perawan, nggak perawan, itu nggak jadi soal. It's not a big deal. Padahal belum menikah. Nah, saudara, jadi dari percakapan dan temennya itu, dalam alam bawah sadar kita akan terbentuk seolah-olah keperawanan itu adalah sesuatu yang ringan-ringan saja, yang enteng-enteng saja. Tapi itu secara nggak sadar terbentuk di pikiran kita. Karena mereka ngobrolinnya dengan enteng sekali. Seolah-olah kehilangan keperawanan itu sebelum menikah ya, itu seolah-olah sesuatu yang enteng saja gitu. Nah, percakapan kedua, saya juga nonton bagaimana di pemberitaan online ya, dengan terus terang, dengan tanpa malu mengatakan bahwa asistennya dia sering melihat dia telanjang. Tapi dia sampaikan itu sambil ketawa-ketawa, bahkan nyium pipi asistennya itu di depan media online. Nah, saudara, jadi sekali lagi nilai kesucian seksual, nilai keperawanan, bagaimana menjaga seks
agar tetap indah sampai waktunya menikah itu dianggap enteng, dianggap sepele. Bahkan di YouTube kalau kalian cari bisa aja, saya harap kalian nggak perlu cari-cari juga untuk mencontoh ya. Ada juga 4 anak muda sharing bagaimana kehidupan petualangan seks mereka, dan mereka mengatakan dengan bangganya, saya sudah hubungan seks dengan 20 perempuan, saya sudah hubungan seks dengan 50 laki-laki. Itu anak-anak muda di Jakarta. Enteng sekali membicarakan hal itu, seolah-olah hal itu sesuatu yang untuk dianggap ya biasa begitu ya, sesuatu yang biasa aja. Jadi inilah zaman dimana in mass age, di zaman yang kacau ini zaman yang kacau karena media tidak hanya menyampaikan message, tidak hanya menyampaikan pesan, tapi memberikan massage. Massage itu pijatan, ya pakai A ya, massage. Nah pijatan, jadi informasi yang kita terima tuh seperti memijat-mijat kita ya, seperti membius kita. Kamu kalau dipijat kan enak sekali ya, dipijat sama temen, dipijat sama mungkin asisten rumah tangga ya. Jadi pesan-pesan yang kita terima sekarang ini seperti membius kita, seperti pijatan, kita seperti dipijetin, dimanjakan, dan mempengaruhi banyak orang secara halus dan secara tanpa disadari. Ia menampilkan seks without sanctity, seks tanpa kesucian, seolah-olah itu sesuatu yang gampang sekali. Nah, pertanyaan saya saudara ya, Anda tidak menganggap kebersihan seks itu penting. Padahal Anda kalau disuruh makan kue yang sudah jatuh ke tong sampah, mau nggak? Untuk makanan yang akan masuk ke perut dan kemudian lari ke jamban, kalian pasti akan baik-baik mempertimbangkan, masa saya mau makan kue yang sudah jatuh ke tong sampah? Jadi kebersihan makanan kalian perhatikan. Tapi untuk kehidupan seksual yang sangat penting untuk masa depan kalian, untuk calon pasangan kalian, untuk kelangsungan hidup keturunan kalian, untuk menggambarkan hubungan Kristus dan gerejanya, kalian tidak menjaga itu dan menganggap itu penting. Nah, masak kue aja kamu anggap penting menjaga kebersihannya, tapi kehidupan seks kamu tidak anggap penting untuk menjaga kesuciannya. Mengapa saya ini angkat? Karena inilah tantangan media massa. Media online bisa positif, media online bisa negatif. Ingat, kita sudah dikaruniai the message atau firman atau pesan dari Allah for the message untuk masa yang kacau ini with massage messages, dengan pesan-pesan yang penuh dengan pijatan-pijatan memanjakan kita. Ini adalah masa yang kacau, yang penuh dengan pesan-pesan yang memanjakan kita, yang memijat-mijat kita. Disitulah firman Tuhan hadir bagi kita. Mazmur 119 ayat 9. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Mazmur 119 ayat 9 yang kita jadikan pedoman hari ini. Jadi saudara, ini adalah pesan saya untuk awal semester ini. Bersama Yesus, sang firman itu yang menjadi patokan kita, pegangan kita, kita bisa melakukan dan melewati semuanya. Kita bisa menjaga kesucian kita. Kita bisa menjaga integritas kita sebagai pelajar, kejujuran kita, sikap rajin kita. Semua tantangan dalam studi kita bisa lewati. Karena apa? Kita bersama sang firman, Yesus yang telah berfirman, dan dengan firman-Nya seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih. Bersama Yesus sang firman, aku bisa. Nah, jadi teman-teman, selamat menjalani masa studi di SMA Kristen Kalang Kudus. Tantangan selalu mengintai di sekelilingmu. Hati-hati kalau ada orang luar atau siapapun dari sekolah lain mungkin, atau dari sekolah kita bahkan, cowok-cowok yang mencoba untuk mengajakmu berhubungan seks di luar nikah, atau mengajakmu untuk melakukan hal-hal yang tidak pantas. Jangan mau. Ingat yang wanita-wanita ya, karena wanita-wanita sering jadi korban. Dan yang wanita-wanita juga jangan membuka celah, jangan menggoda. Konsentrasi, belajar dulu, sekolah dulu. Tuhan akan sediakan pasangan yang terbaik buat kamu. Ya, jadi jaga diri, jaga firman, agar dengan firman ya, agar kehidupan studimu lancar, kamu sukses di masa depan. Jangan kacaukan untuk kenikmatan sementara. Ini tantangan di masa media online hari ini. Hati-hati dengan the message, tapi tinggallah dalam the message. Selamat menjalani hari. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu. Biarlah firman-Mu yang singkat ini dapat tinggal dalam hati setiap anak-anak-Mu, menolong kami untuk ingat bahwa kami punya the message, firman Tuhan,
yang harus menjadi pegangan kami, menaklukkan semua atau menyingkirkan semua suara-suara dunia ini, bahkan suara-suara teman-teman kami yang mengacaukan kami, suara-suara media sosial yang mengacaukan kami, yang membuat kami tidak berpikir reflektif, yang membuat kami tidak berpikir panjang, yang membuat kami hanyut di dalam kenikmatan sementara. Tuhan, tolong, ini tantangan media online hari ini. Tolong kami agar tetap suci, tolong kami agar tetap bisa menjaga kekudusan, agar bisa konsentrasi belajar. Tolong kami tidak menghabiskan waktu untuk pacar-pacaran. Tolong kami untuk konsentrasi belajar, menyongsong masa depan, menyiapkan yang terbaik untuk masa depan kami, untuk cita-cita kami. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Tuhan memberkati.